Saya Fania Budinsan akan membahas tentang kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan sebagai konsep kunci dalam sosiologi politik. Menurut karya Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Jadi menurut Marx, menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan lebih cepat lagi, bos mewakili sumber kekuasaan masyarakat. Penggunaan upah untuk mempengaruhi kinerja atau kehadiran pekerja adalah ciptaan penting dari masyarakat kapitalis. Nah, menurut Marx ini juga hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber terasingnya individu, tidak hanya dari mengejar kepentingan diri yang tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu satu sama lain. Nah, sedangkan menurut Weber, yaitu menempatkan kekuasaan dalam berbagai ruang sosial, baik dalam konteks ekonomi maupun non-ekonomi. Jadi bagi Weber, kekuasaan berakar pada sistem sosial formal, seperti organisasi atau birokrasi, serta dalam institusi sosial seperti agama dan hukum. Weber juga berbeda dengan Marx karena dia berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang hubungan ekonomi, tetapi lebih merupakan fungsi dari pola sosial, budaya, dan organisasi sosial. Jadi perbedaan antara Marx dan Weber ini, Marx lebih menekankan kepada konteks ekonomi, sedangkan kalau Weber bukan hanya tentang ekonomi, namun juga tentang non-ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang metafora dan paradoks sebagai alat sosiologis dalam studi kekuasaan. Jadi, di mana metafora adalah perangkat analitis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep, terutama ketika kita sebagai sosiolog sedang mencoba memahami misteri, itu menurut Rigney. Nah, analisis lain yang digunakan dalam sosiologi adalah paradoks, menurut Crow. Khususnya untuk sosiologi politik, kita menemukan bahwa kehidupan dalam masyarakat demokratis terkadang diwarnai dengan kontradiksi atau pola kekuasaan yang bertentangan dengan ekspektasi, opini publik, atau nilai-nilai kehidupan demokratis. Nah, sosiologi politik ini bergulat dengan sejumlah paradoks tentang distribusi kekuasaan untuk menarik perhatian pada pertanyaan penelitian yang signifikan. Nah, alat analitis ini seperti metafora adalah tentang menjelaskan misteri. Paradoks dalam sistem sosial, hasil sosial, dan interaksi sosial merupakan tujuan analitis penting dari sosiologi politik. Nah, jadi untuk mendefinisikan sosiologi politik sebagai cabang sosiologi yang berkaitan dengan sebab dan akibat sosial dan distribusi kekuasaan yang diberikan di dalam atau di antara masyarakat, dan dengan konflik sosial dan politik yang mengarah pada perubahan dalam alokasi kekuasaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang metafora pengaturan kekuatan. Nah, sosiologi politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansa dari gagasan abstrak kekuasaan dengan menciptakan tipologi kekuasaan. Berbagai tipologi ini menonjolkan sifat kekuasaan dalam situasi atau ciri kekuasaan karena berperan dalam pembangunan kapasitas, pertukaran sumber daya, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Berbagai tipologi dan konseptualisasi kekuasaan ini berbagi gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat lain dalam proses interaktif yang luas. Tipologi klasik dan kontemporer menunjukkan setidaknya 3 jenis kekuasaan minat untuk mempelajari masyarakat dan politik, yaitu yang pertama, koersif dan dominan kekuasaan. Jadi kekuasaan koersif dalam bentuk kekuatan fisik dilaksanakan ketika suatu bangsa dan negara menyerang dan menaklukkan yang lain juga. Nah, dominasi juga mencerminkan penggunaan sumber daya dengan konsekuensi bagi orang lain dalam masyarakat. Yang kedua, kewenangan dan kekuatan legitimasi. Otoritas adalah suatu bentuk kekuasaan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan rasa legitimasi dan ketaatan atau kewajiban. Nah, kewenangan dan kekuasaan legitimasi ini, yang pertama ada otoritas karismatik, terpancar dari kepribadian atau karakter pemimpin. Yang kedua, tradisional wewenang mendapatkan legitimasi melalui adat dan tradisi. Yang ketiga yaitu kewenangan hukum rasional didasarkan pada aturan yang mengatur orang. Nah, yang terakhir yaitu kekuatan independen.
Nah, gagasan tentang kekuasaan interdependen menggambarkan hubungan kekuasaan antara individu dan kelompok sosial sebagai timbal balik. Artinya, kekuasaan adalah jalan dua arah di mana para aktor, meskipun mereka mungkin berpikir bahwa mereka tidak memiliki pengaruh, sebenarnya berpengaruh mengingat cara sistem sosial dibangun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Nafia. Di sini saya akan menjelaskan konseptualisasi kekuasaan dalam sosiologi politik. Sosiologi politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan ke dalam 3 kerangka kerja, yaitu pluralis, elit atau manajerial, dan kelas sosial. Pertama, pluralis. Pendekatan pluralis terhadap studi politik dan masyarakat didasarkan pada pernyataan bahwa kekuasaan didistribusikan ke seluruh masyarakat. Di antara pluralitas yaitu pusat-pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan ini mencakup partai politik, kelompok kepentingan, asosiasi, dan berbagai aktor sosial lainnya. Pusat dalam masyarakat ini bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kaum pluralis ini memandang negara sebagai struktur yang mempertahankan kekuasaan atau otoritas yang sah untuk menjaga aturan-aturan proses politik. Terutama mereka melibatkan akses ke struktur pemerintahan, pemilihan jabatan, atau pemeliharaan keterlibatan di seluruh masyarakat. Nah, di dalam pluralis ini terdapat pendekatan jamak klasik dan kontemporer. Salah satu studi di Amerika Serikat membawa perhatian dengan cara yang unik, yaitu sifat sosial tentang bagaimana kekuasaan disusun dan dibentuk di republik. Menurut Tocqueville, apa yang kemudian dipahami sebagai aspek karakter budaya di Amerika yang berkontribusi pada demokrasi dasar. Nah, kunci dari demokrasi di Amerika ini adalah kemampuan warga negara untuk membuat berbagai jenis asosiasi, termasuk organisasi perdagangan dan kelompok sipil. Asosiasi tidak hanya dipahami sebagai fungsi dari individu yang berinisiatif atau agensi untuk membentuk kelompok sosial, tetapi asosiasi juga memiliki karakteristik sosial yang lebih luas, karena individu diorganisir ke dalam kota-kota kecil. Nah, asosiasi juga dipandang sebagai prinsip esensial kehidupan sosial yang dijamin dalam Konstitusi Amerika Serikat. Di dalam pluralis terdapat beberapa kritik teori pluralis. Yang pertama, menurut Marger, banyak penelitian yang dilakukan untuk membangun kerangka pluralis didasarkan pada masyarakat demokratis Amerika Serikat. Hanya sedikit tes model pluralis dan konteks global. Yang kedua, menurut Skocpol dan Fiorina, yaitu penekanan pada kelompok mengasumsikan bahwa individu berpartisipasi dalam proses politik. Nah, sebagai hasil dari keanggotaan kelompok mereka. Ini mengasumsikan bahwa individu dalam sistem sosial memiliki akses yang sama ke kelompok dan asosiasi politik di seluruh cakrawala negara dan ruang publik. Dan yang ketiga, adanya juga bukti bahwa individu yang bergabung dengan kelompok dan asosiasi yang dipolitisasi cenderung berasal dari segmen populasi yang berstatus tinggi. Ini juga berlaku untuk individu yang berpartisipasi melalui pemungutan suara. Yang kedua ada elit atau manajerial. Perspektif elit menjelaskan pemusatan kekuasaan dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kelompok sosial, organisasi, birokrasi, dan lingkaran interaksi elit. Nah, perspektif elit ini menempatkan penekanan bagaimana pusat-pusat kekuasaan terkonsentrasi dari masyarakat dalam mengontrol negara dan aparat yang mengaturnya. Studi tentang negara ini berdasarkan kerangka elit berfokus pada birokrasi. Penekanan ini juga didasarkan pada argumen klasik Weber bahwa kehidupan pasca industri akan bergantung pada organisasi yang kompleks dan proses rasionalisasi untuk mengelola tatanan sosial. Nah, cara-cara di mana elit ini mengontrol organisasi yang kompleks dan pada akhirnya menggunakan birokrasi untuk menjalankan kekuasaan adalah cara utama dari pendekatan elit tradisional dalam sosiologi politik. Di dalam elit atau manajerial terdapat pendekatan
elit atau manajerial klasik dan kontemporer. Ada 4 sarjana Eropa, diantaranya Max Weber, Vilfredo Pareto, Guy van Mosca, dan Robert Michael, menggambarkan masyarakat sebagai elit penguasa dan massa sebagai yang dikuasai. 4 sarjana tersebut dalam pengamatannya berbeda-beda tentang karakteristik penguasa elit. Yang pertama, menurut Weber, mengajari kita bahwa birokrasi adalah sistem sosial yang memanfaatkan sumber daya dalam masyarakat keuangan, teknokratis, dan hukum dalam jangka waktu yang lama. Hasilnya adalah pemusatan kekuasaan di lapisan sosial atas. Yang kedua, menurut Pareto, menggambarkan munculnya masyarakat Italia dan Eropa. Dalam hal ini dibuat elit dan massa. Pareto berargumen bahwa elit menjalankan kekuasaan melalui kekuatan dan penipuan. Yang ketiga, menurut Mosca, dalam mengamati masyarakat Italia dan Eropa selama revolusi industri, menggambarkan elit sebagai yang terdiri dari lapisan lingkaran keanggotaannya dengan kendali atas puncak kekuasaan berdasarkan perjuangan antara berbagai subrata elit. Yang keempat, menurut Michael, dalam pengamatannya, dengan studi mengapa organisasi dan kelompok muncul dalam elit. Aturan elit diperkuat oleh fakta bahwa para ahli dan spesialis dihargai dalam masyarakat industri maju sebagai pemimpin yang sah dalam suatu kelompok atau organisasi. Formasi elit ini meyakinkan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, cenderung mempertahankan kekuasaan oligarki dan tahan terhadap pergantian kekuasaan oleh orang lain di dalam masyarakat elit. Selanjutnya, mengenai kritik teori elit atau manajerial. Barger mengidentifikasi 3 kritik utama dalam elit manajerial. Yang pertama, ini ambigu atau ketidakjelasan. Apakah elit sebenarnya cukup kohesif untuk memerintah sebagai suatu kesatuan atau tidak? Seperti yang kita lihat dari penelitian Domhoff, tidak jelas apakah elit adalah segmen masyarakat yang berkuasa atau sebenarnya kelas sosial. Yang kedua, ada argumen lain yang sangat relevan untuk Amerika Serikat, adalah bahwa massa masih memiliki kekuatan untuk menentang para elit, terutama mengingat keberagaman keduanya. Kemampuan massa untuk berpartisipasi yaitu peran yang dimainkan dalam internet untuk penyebaran informasi politik adalah melalui situs web atau blog politik. Yang ketiga, berkaitan dengan gagasan ini adalah bahwa model massa elit yang lama terlalu sederhana atau yang dikotonomi. Kerangka kerja yang ketiga ada kelas sosial dan politik. Perspektif kelas mempelajari bagaimana kontrol atas modal, tenaga kerja, pasar, dan bahan mentah dipertahankan oleh kelas kapitalis. Kerangka kerja ini didasarkan pada teori-teori Marx bahwa kekuasaan terletak pada kelas-kelas yang mengontrol alat produksi. Pendekatan kelas akan mempertimbangkan politik dan struktur terkait sebagai ditangkap oleh kelas kapitalis, aparat pemerintahan, birokrasi, partai politik, dan metode pemilihan individu untuk jabatan politik yang diselimuti oleh kepentingan kelas. Di dalam kelas sosial dan politik terdapat pendekatan kelas klasik dan kontemporer. Bagi Marx, bahwa kekuasaan dalam masyarakat kapitalis harus dipahami sebagai kekuatan sosial yang luas dan struktur sosial yang diciptakan melalui hubungan produksi, struktur ekonomi masyarakat, dan suprastruktur. Karakteristik siklus ini bagaimana Marx menjelaskan pola perubahan sosial. Weber mengembangkan tipologi kekuasaan, deskripsi birokrasi dan negara, perspektif kelas dan sosiologi politik berdasarkan interaksi antara apa yang disebutnya kelas, status, dan partai. Ia mengamati bahwa kelas didasarkan pada tatanan ekonomi, status didasarkan pada tatanan sosial, dan partai berkepentingan dengan kekuasaan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sofian Kulantir dengan NIM 2286190034 dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai chapter 1. Baik, langsung saja pada slide PowerPoint ini saya akan membahas mengenai lanjutan kelas sosial dan politik. Yang pertama ada kelas politik dan strukturalisme.
Nah, di sini dimana jalur penyelidikan pertama dalam tradisi kelas itu menekankan bagaimana konflik kelas yang dijelaskan oleh Marx dan Weber merupakan akar sosial dari struktur politik. Nah, termasuk negara yang dikendalikan oleh kepentingan kelas penguasa. Nah, jadi dimaksudkan di sini mereka beranggapan atau menekankan bahwa berjalannya suatu politik negara tentu saja tidak lepas dari kepentingan kelas para penguasa. Nah, para strukturalis ini juga menekankan pada pemahaman bagaimana negara itu sendiri, kelompok politik, dan hasil kebijakan mewakili kepentingan kelas para penguasa itu. Nah, jadi para penguasa ini juga mengharapkan feedback yang setimpal atas rancangan atau strategi yang mereka buat oleh keberlangsungan negara tersebut. Nah, selanjutnya ada kelas dan kesadaran politik. Nah, di sini suatu penjelasan untuk itu adalah bahwa kekuatan kapitalisme maju yang mengubah kesadaran untuk membuat kelas pekerja dari mengarah kekuasaan dalam masyarakat. Nah, banyak pekerjaan dalam kesadaran politik berasal dari pernyataan Marx dan Engels dalam Jerman ideologi. Di situ terkutip bahwa ide-ide kelas penguasa adalah ide-ide kelas penguasa ada di setiap zaman. Kemudian ide-ide yang berkuasa, kekuatan intelektualnya yang berkuasa. Jadi dimaksudkan ada suatu ide-ide atau gagasan-gagasan kelas penguasa di mana ide-ide tersebut menguasai di setiap zamannya. Kemudian ide-ide yang berkuasa, kekuatan itu adalah intelektualnya juga yang berkuasa. Selanjutnya ada teori kelas kritis dan kekuasaan dalam masyarakat, di mana T.H. Marshall mengeksplorasi bahwa kehidupan politik modern mengubah sifat. Kemudian dalam karyanya tentang kewarganegaraan dan kelas sosial, dia berpendapat bahwa evolusi kapitalisme akan mengubah definisi kewarganegaraan. Dia juga mengkonseptualisasikan kewarganegaraan sebagai hak hukum dan politik yang akan tumbuh dari kelas dan kepentingan ekonomi yang mencerminkan era sejarah mereka. Selanjutnya ada lanjutan konseptualisasi kekuasaan dalam sosiologi politik. Yang pertama itu ada kritik terhadap perspektif kelas. Yang pertama itu ada salah satu arus saling terkuat dalam perspektif kelas saat ini adalah bahwa model kelas tradisional tidak memperhatikan pengaruh faktor-faktor sosial utama seperti jenis kelamin, kemudian usia, dan juga masalah politik. Dan yang kedua itu ada politik tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi, dapat juga dibentuk oleh aspek lain, itu seperti sosial dan kehidupan sosial lainnya, itu seperti di sini saya mencontohkan agama. Misalnya itu agama karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perubahan politik. Dalam beberapa kasus revolusi, ini nampaknya menjadi fenomena yang cukup global gitu. Dan yang ketiga itu ada kelompok muncul yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kelas para penguasa ini, seperti kelas baru, elit manajer yang tidak selalu muncul dari mode produksi. Selanjutnya sini saya membahas mengenai kerangka tradisional hari ini. Nah, 3 kerangka kerja yang kita kenal sebagai perspektif pluralis, elit manajerial, dan juga kelas sosial adalah dasar dari cara sosiologi politik mengkonseptualisasikan kekuasaan. Nah, karena teori tersebut telah diuji oleh penelitian, kemudian di dalamnya membahas paradoks yang tidak dapat dijelaskan dan realitas politik yang tidak ditangkap oleh metafora teori tersebut. Terus revisi itu juga terus diusulkan. Sebuah contoh bagus dari debat yang diciptakan oleh 3 kerangka ditemukan dalam studi tahun 1974 mengenai kekuasaan oleh Lucas. Nah, di mana dimensi pertama memadu kita untuk melihat politik sebagai pengerahan kekuasaan yang dapat diamati dengan hasil keputusan yang nyata.
Kemudian di dimensi kedua, politik menurut Lukas mengharuskan kita untuk mengungkap peran yang kurang terlihat dari pembuat agenda yang memberikan pengaruh atas apa yang ada di meja musyawarah tersebut. Dan yang ketiga, tidak terlihat, di mana kekuatan budaya dan hegemonik bekerja membentuk kepercayaan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang mengubah hasil keputusan dan pilihan dalam pengaturan agendanya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator atau ke pemateri selanjutnya. Ya, nama saya Agus Budi Wibowo dari kelompok 1. Di sini sedikit akan menjelaskan tentang arah baru setelah kerangka tradisional, yang dimana secara khusus di dalam kerangka tradisional ini ada 3 tantangan. Yang pertama itu tantangan untuk menempatkan budaya dalam studi politik. Yang kedua itu, lalu tantangan kedua adalah berkaitan dengan penelitian yang merangkul model bahwa individu dan kelompok sosial bertindak secara rasional, berusaha memaksimalkan dalam hasil tertentu. Lalu yang ketiga, tantangan ketiga itu ada tumbuhnya tradisi teoritis yang biasanya disebut postmodernis dalam sosiologi. Nah, setelah ini dijelaskan juga bahwa adanya pilihan yang rasional, yang dimana teori pilihan rasional dimulai dengan asumsi bahwa individu dan kelompok digerakkan untuk bertindak oleh keinginan dan tujuan yang diartikulasikan. Dalam pengertian ini, pilihan yang dibuat mencerminkan tindakan yang dianggap mencerminkan upaya kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana simpelnya teori pilihan rasional menggambarkan sebagian besar proses politik sebagai permainan dengan kepentingan yang berbeda, bersaing dalam permainan yang dibatasi oleh peraturan. Dalam beberapa situasi, individu, organisasi, dan negara, bahkan semuanya adalah pemain di area yang sama, di mana di sini dalam areanya itu area untuk mengambil seperti sumber daya alam dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada budaya politik, yang dimana dijelaskan oleh Almond and Verba pada tahun 1963 dalam studi mereka tentang budaya sipil, bahwa bentuk-bentuk pemerintahan yang demokratis tumbuh subur dan dalam masyarakat dengan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Argumen awal dalam studi budaya politik ini membawa budaya kesedia kekuasaan, yang dimana dijelaskan bahwa dalam budaya politik masyarakat sudah memiliki pengetahuan politik yang mendasar karena dibekali oleh pendidikan yang cukup. Selanjutnya itu ada institusional, yang dimana sosiolog mendefinisikan institusi sebagai pola organisasi sosial yang bertahan atau bertahan lama. Biasanya penting dalam bentuk tidak hanya tindakan individu, tetapi juga hasil sosial yang lebih besar. Pendekatan institusionalis dalam sosiologi politik berpendapat bahwa terdapat pola historis yang bertahan lama, stabil, dan berkaitan dengan perebutan kekuasaan dalam masyarakat. Nah, di sini institusionalis itu menurut saya seperti halnya sebagai badan ataupun sebagai organisasi yang dimana telah tumbuh ataupun telah berkembang dari zaman sebelumnya, yang dimana tetap memiliki pengaruh kepada kehidupan politik sosiologi di masa yang akan datang ataupun di masa sekarangnya. Dan yang ketiga itu adalah yang keempat itu adalah sosiologi politik postmodern, yang dimana dalam pemikiran postmodern ini banyak sekali bentuk yang berbeda dan sulit untuk diringkas. Yang di sini ada beberapa tema. Pertama itu ditemukan dalam karya ini adalah bahwa kekuasaan harus dipahami dalam aspek kehidupan sehari-hari yang halus dan tersembunyi. Yang kedua itu temanya adalah karya ini menekankan bahwa kekuasaan tidak lagi dipahami hanya sebagai fungsi dari struktur sosial semata. Lalu yang ketiga, ditemukan bahwa dalam tema ini karya ini menekankan kekuasaan dalam konteks global. Jadi
yang pertama itu di kemudian hari ada kekuatan dipahami dalam aspek kehidupan sehari-hari yang halus dan sembunyi ini, untuk menjelaskan bahwa kekuatan ini harus dijalankan dengan halus dan tidak bukan barbar masalahnya, tidak secara frontal dilaksanakan. Yang kedua itu lalu kekuasaan tidak lagi dipahami hanya sebagai fungsi dan struktur sosial mata. Nah, di sini kekuasaan digunakan sebagai tidak hanya digunakan sebagai struktur sosial semata, tetapi digunakan sebagai banyak aspek dalam postmodern ini, mulai dari untuk jabatan, kekuasaan, dan yang sebagainya. Dan yang ketiga, menekankan bahwa kekuasaan dalam konteks global. Jadi banyak sekali dijelaskan banyak dalam konteks global itu, maksudnya adalah kekuasaan ini sifatnya general, jadi banyak itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.